Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun saat ini saudara berada. Saya Pastor Tommy Ringo mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk saat teduh bersama. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Oleh karena itu sebelum kita memulai, mari saya undang untuk seluruh umat Tuhan, kita menyanyikan lagu Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Nah, bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada bersama-sama dengan kita di studio mini ini, mari kita nyanyikan lagu ini. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin, amin, amin. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hati kami percaya. Amin. Hati kami percaya padamu Bapa. Percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hati kami percaya. Kami percaya padamu Bapa. Percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, selalu ku percaya. Inilah pengakuan kami ya Aba ya Bapa, saat kami tak melihat jalan kami, tak mengerti Bapa apa yang harus kami lakukan, apa yang akan kami hadapi di hari-hari yang akan datang. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun kami tidak mengerti, walaupun kami tidak mengetahui jalan-jalan-Mu, kami percaya Tuhan yang terbaik yang sedang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan menikmati renungan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, berfirmanlah, ajar-ajarilah kami supaya kami terus hari demi hari bertumbuh ke arah Engkau, sehingga kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus, Maha Guru kami, haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu serta saudara sekalian,
Hari ini tema renungan kita pada pagi ini adalah puas karena Tuhan. Puas karena Tuhan. Nah, di sini saudaraku, mengapa saya sampaikan puas karena Tuhan? Karena yang lain tidak mungkin memuaskan kita. Hal-hal yang lain tidak bisa memuaskan kita. Yang dapat memuaskan kita itu hanya Tuhan saja. Karena Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah 5, dikatakan di ayat yang ke-9, dikatakan demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bahkan nanti kalau di ayat 10-nya itu kalau kita baca di dalam Pengkhotbah itu tadi, sebentar ya, Pengkhotbah 6 ayat 10-nya nanti dikatakan demikian. Sebentar. Pengkhotbah 5 ya, Pengkhotbah 5 ayat 10. Pengkhotbah 5 ayat 10. Nanti dijelaskan lagi di sini, yaitu dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Lihat, uang itu tidak pernah bisa memuaskan kita. Kekayaan tidak akan bisa memuaskan kita. Nanti juga firman Tuhan katakan juga nanti di dalam Pengkhotbah pasal 6, dikatakan demikian, ayat 7, segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Artinya apa? Keinginan manusia itu tidak terpuaskan. Jadi yang dapat memuaskan kita itu hanyalah Tuhan saja. Puas karena Tuhan. Karena saudaraku, ketika kita punya banyak uang, maka ketika kita punya banyak uang, pasti kita akan berpikir bagaimana cara membuat ini lebih banyak lagi. Pokoknya terus-menerus kita akan lakukan. Dapat 1, ingin dapat 2. Dapat 2, ingin dapat 4. Dapat 4, ingin dapat 8. Dapat 8, ingin dapat 16. Begitu seterusnya. Karena apa? Dikatakan tadi apa? Di ayat Pengkhotbah 6 ayat 7 dikatakan karena keinginannya tidak terpuaskan. Nah, yang dapat memuaskan kita hanya Tuhan saja. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Dikatakan demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Alasannya apa? Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jadi jelas sekali bahwa kita ini dipuaskan hanya oleh Tuhan. Jiwa kita yang dahaga itu dipuaskan oleh Tuhan. Jiwa kita yang lapar dikenyangkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yuk mari kita terus datang kepada Tuhan. Supaya ketika kita datang kepada Tuhan, maka jiwa kita yang dahaga itu dipuaskan. Sehingga jiwa kita yang lapar dikenyangkannya. Ingat, kekayaan tidak dapat memuaskan kita. Harta, uang yang banyak tidak dapat mengenyangkan kita, memuaskan kita. Pasti selalu ingin. Bahkan Alkitab berkata, makin bertambahnya harta kita, makin banyak dikatakan apa tadi? Orang yang akan menghabiskannya. Makin banyak harta kita, makin bertambah juga biasanya saudaraku kekhawatiran kita. Oleh karena itu, hanya karena Tuhan saja jiwa kita dipuaskan, jiwa kita yang lapar dikenyangkan. Hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatan kita. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus Kristus memberkati umat Tuhan sekalian. Puaslah hanya karena Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, setelah itu kita berdoa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya. Amin, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, hati kami percaya. Amin. Percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi, amin. Selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami puas karena Engkau. Penghasilan kami bertambah, itu tidak akan dapat memuaskan kami. Harta kekayaan kami bertambah, juga tidak dapat memuaskan kami. Hanya Engkaulah yang Bapa, hanya Engkaulah ya Bapa, yang dapat memuaskan jiwa kami yang dahaga. Hanya Engkaulah ya Bapa, yang dapat memuaskan jiwa kami yang lapar. Hanya dekat-Mu-lah saja kami tenang, karena hanya daripadamu-lah keselamatan kami. Karena makin bertambah harta kami, maka makin banyak orang yang akan menghabiskannya. Makin bertambah juga biasanya rasa khawatir kami. Tetapi Tuhan Yesus, ketika kami bersama dengan Engkau, dengan bertambahnya harta, dengan bertambahnya kekayaan yang Engkau percayakan kepada kami, karena kami bersama dengan Engkau, maka jiwa kami dipuaskan, dan hanya dekat-Mu saja kami tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang saat ini, saat teduh bersama dengan kami pada hari ini. Tuhan Yesus, mari Bapa, Engkau tolong apapun saat ini menjadi pergumulan, persoalan, kebutuhan, kerinduan mereka. Tuhan Yesus, jadilah Engkau jalan keluar bagi mereka. Kiranya kasih setia-Mu, kemurahan-Mu selalu Engkau sediakan bagi umat-Mu ini Bapa. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan beraktivitas. Tuntun setiap langkah kami, sehingga apa yang kami perbuat itu karena tuntunan-Mu. Karena kami tahu ketika Engkau yang memimpin setiap langkah kami, setiap keputusan kami, setiap perencanaan kami. Kami percaya karena Engkau yang memimpinnya, maka itu akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami akhiri saat teduh bersama ini. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripadamu-lah keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi, selamat pagi, selamat beraktivitas,
dan selamat menjadi pribadi yang produktif untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom, shalom.